Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin Saruli, NIM 190803102029. Prodi Administrasi Keuangan, mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah. Ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah. Selanjutnya, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar transaksi musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syirkah atau syirkah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, selanjutnya musyarakah ada dua jenis. Yang pertama musyarakah pemilikan, dan yang kedua musyarakah akad atau kontrak. Pemilikan musyarakah tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan suatu aset oleh atau dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam musyarakah, semua modal disatukan untuk dijadikan model proyek musyarakah dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah, tidak boleh melakukan tindakan. Untuk tindakannya, yang pertama sebagai berikut: menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. Yang kedua, dayung proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. Dan yang ketiga, setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaannya atau batasan oleh pihak lain. Yang keempat, setiap pemilik modal dianggap berhenti kerjasama yang menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak catat hukum. Yang kelima, biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Dan yang keenam, proyek yang akan dijalankan harus dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Selanjutnya, landasan fikih dan fatwa DSN tentang transaksi musyarakah. Landasan Al-Quran dan Al-Hadis. Pertama Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis. Fatwa DSN tentang transaksi musyarakah. A. Ijab dan kabul. Sebuah penawaran dan penerimaan harus menunjukkan secara eksplisit kontrak. Yang B. Penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Dan yang C. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. Yang pertama, adanya kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Dan yang kedua, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra kerja sebagai wakil. Dan yang ketiga, setiap mitra memiliki hak untuk pembantuan musyarakah dalam proses bisnis normal. Dan yang keempat, setiap mitra memberikan wewenang kepada mitra yang lain untuk aset-aset. Dan yang kelima, serta seorang mitra tidak peduli untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. Selanjutnya, objek akad yang terdiri dari modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya, biaya operasional persengketaan.
Standar Akuntansi Keuangan Transaksi Musyarakah PSAK 106. Akuntansi musyarakah merupakan penyempurnaan dari PSAK 59. Akuntansi Perbankan Syariah 2002 yang membahas tentang musyarakah. PSAK 106 bersedia untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah baik sebagai mitra aktif dan mitra pasif. Kemudian A. Sistem yang disusun secara garis besar dan disusun dengan akuntansi untuk mitra aktif dan akuntansi untuk mitra pasif dalam transaksi musyarakah. B. Kewajiban bagi mitra aktif untuk membuat catatan akuntansi berpisah atas usaha musyarakah yang dilakukan. Yang C. Pada bagian pengakuan dalam pengukuran untuk entitas sebagai mitra aktif, penyempurnaan dilakukan untuk mengukur pada akad atas penyetoran investasi musyarakah aset non-kas diukur nilai wajar. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai musyarakah dan di sisi lain diakui syirkah temporer. Kemudian yang E, pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai mitra pasif, penyempurnaan dilakukan untuk pengukuran pada saat akad atas penyetoran investasi aset musyarakah non-kas diukur nilai wajar. Keuntungan tanggungan dari pendapatan yang diberikan non-kas diserahkan pada nilai yang wajar sebagai pos lawan dari musyarakah investasi. Selanjutnya ketentuan syar'i transaksi musyarakah ada 1. Musyarakah hak milik atau syirkatul amla. Syirkatul amla adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan. Yang kedua musyarakah akad atau yang disebut juga syirkatul uqud. Musyarakah akad atau syirkatul uqud adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Berdasarkan perubahan porsi dana para mitra masyarakat dapat diklasifikasikan 1. Musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua, musyarakah menurun atau bisa disebut musyarakah mutanakisa, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akad dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad Pengawasan syariah transaksi musyarakah. Pengawasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah. Dan yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Dan yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi musyarakah. Dan yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah. Yang kelima, memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah. Dan yang keenam, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Alur transaksi musyarakah. Bank syariah melalui negosiasi, kemudian pelaksanaan usaha produktif, lalu membagi hasil usaha keuntungan sesuai nisbah kerugian tanpa kelanggaran nasabah ditanggung sesuai modal. Dan kemudian bank syariah menerima porsi laba bersamaan dengan mitra aktif penerima porsi laba. Dan yang terakhir, bank syariah menerima kembalian modal. Begitupun dengan nasabah mitra aktif, alurnya sama dengan bank syariah. Akun-akun pada mitra pasif. Mitra pasif hanya melakukan penyetoran modal musyarakah baik dalam bentuk modal kas atau uang tunai dan atau dalam bentuk modal non kas, barang yang bermanfaat dalam usaha masyarakat tersebut. Hal ini membawa dampak akun-akun yang dipergunakan dalam akuntansi mitra pasif
baik untuk kepentingan pembuatan laporan posisi keuangan atau neraca maupun laporan laba rugi tidak sama dengan akun yang dipergunakan dalam akuntansi mitra aktif. Yang pertama, akun-akun untuk laporan posisi keuangan atau neraca. Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi musyarakah dalam akuntansi mitra pasif untuk kepentingan penyusunan laporan posisi keuangan atau neraca. Yang A, investasi musyarakah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat modal musyarakah yang diserahkan kepada mitra pasif, baik modal kas maupun modal non-kas kepada mitra aktif untuk usaha musyarakah. Akun ini didebit pada saat penyerahan modal musyarakah dan dikredit pada saat penerimaan kembali modal musyarakah. Akun-akun laporan laba rugi. Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi musyarakah dalam akuntansi mitra pasif untuk kepentingan penyusunan laporan laba rugi. Pendapatan bagi hasil investasi musyarakah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil musyarakah yang menjadi hak mitra pasif. Pengakuan pendapatan aktual hanya dilakukan jika telah ada laporan bagi hasil dari mitra aktif pengelola usaha. Akun ini dikredit pada saat pengakuan pendapatan bagi hasil musyarakah yang didebit pada saat dipindahkan ke pendapatan usaha utama. Dan yang B, beban akad musyarakah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad musyarakah yang disepakati tidak masuk ada bagian investasi musyarakah. Akun ini didebit pada saat pengakuan biaya akad musyarakah dan dikredit pada saat dipindahkan ke laba rugi. Nah, pada saat itu tutup buku akhir tahun. Kemudian saya akan menjelaskan contoh soal berikut ini. Selanjutnya untuk contoh soalnya, Tuan Ada merupakan nasabah pada bank syariah rata-rata selama bulan Juni adalah 10 juta rupiah. Bonus yang diberikan bank syariah kepada nasabah sebesar 30% dengan saldo rata-rata minimal 1 juta rupiah. Total dana giro hadiah adalah 2 miliar rupiah dan pendapatan bank syariah tersebut dari giro hadiah adalah 2 miliar. Pertanyaannya, berapa bonus yang diterima Tuan Arda pada akhir bulan Juni? Besar bonus dari rekening giro hadiah dapat dinyatakan dengan rumus persamaan berikut. BGW SR dibagi TDGB dikali BBG dikali BH. Untuk keterangannya, BGW bonus giro hadiah, SR yaitu saldo rata-rata, TDGB total dana giro bank syariah, dan BBG yaitu pendapatan bank giro. Selanjutnya BH disebut per nes bonus bagi hasil. Nah, untuk rumusnya sendiri, BGW sama dengan dalam kurung 10 juta dibagi 20M dikali 2M, kemudian dikalikan 30%, dan ketemu hasil BGW sebesar 300.000 rupiah. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.